Salah satu momen paling ditunggu dalam komik One Piece adalah pertemuan Shanks dan Luffy. Ada adegan menarik dalam One Piece episode 879, di mana Shanks telah menyinggung waktunya akan segera tiba untuk bertemu dengan Luffy. Itu bisa menjadi indikasi bahwa memang benar Luffy akan bertemu Shanks. One Piece episode 879 memperlihatkan adegan di mana para 4 kaisar sedang mengomentari berita tentang Luffy. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang berbeda. 3 di antaranya menunjukkan ketidakpuasan akan berita tersebut. Ya, ada aura-aura gelap tergambar dalam diri mereka masing-masing. Dan hanya Shanks yang diperlihatkan dengan kondisi yang beda. Ia menunjukkan keantusiasannya untuk segera bertemu dengan Luffy. Well, dalam video kali ini, mari kita bahas terkait pertemuan reuni Shanks dan Luffy. 1. Alasan Luffy dan Shanks akan segera bertemu. Momen pertemuan Luffy dan Shanks adalah momen langka yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan hanya sekedar ajang reuni semata, namun ada semacam gejolak yang mereka bawa masing-masing. Seperti misalnya karena rasa takjub yang mungkin akan diekspresikan oleh mereka berdua. Nah, masalahnya di sini adalah Shanks sudah menyinggung momen pertemuan mereka, yang jeda waktunya mungkin tak akan lama lagi. Ini bisa mengindikasikan bahwa Oda sedang mempersiapkan waktu dan tempatnya untuk mereka berdua. Kira-kira apa alasan Shanks berani mengatakan dia akan segera bertemu dengan Luffy? Sampai saat ini, perkembangan kelompok Mugiwara sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Mulai lawan-lawan dari kelompok bajak laut, sampai dengan konfrontasi pada pihak angkatan laut maupun pemerintah dunia sudah mereka hadapi. Dampak dari petualangan mereka, maka akan mengangkat nama topi jerami itu sendiri. Selain itu, otomatis kekuatan mereka pun akan bertambah sedikit demi sedikit. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Shanks berani mengatakan bahwa ia dan Luffy akan segera bertemu. Bisa dibilang, faktor pengalaman dan kekuatan menjadi pondasi utama untuk merealisasikan pertemuan Shanks dan Luffy. Di Marineford dulu, Shanks belum berani untuk bertemu dengan Luffy, meskipun saat itu mereka ada di waktu yang sama. Ya, karena pada momen tersebut, Shanks menganggap Luffy belum layak untuk ia temui. Beban mental yang Luffy terima tak mengizinkan pertemuan tersebut terjadi. 2. Sudah waktunya Shanks dan Luffy bertemu. Melihat perkembangan komik One Piece sampai saat ini, maka sudah dapat dikategorikan ke dalam tahap akhir. Artinya segala sesuatu yang berkaitan tentang momen-momen krusial yang akan dihadapi Luffy untuk mencapai impiannya sedang terjadi saat ini juga. Salah satu contohnya adalah konfrontasi SOP pada Yonko. Nah, berbicara tentang Yonko, maka sudah tentu di dalamnya ada nama Kagami Shanks. Ikatan janji di antara mereka berdua saya kira akan menuju pada titik akhirnya. Ya, seperti yang telah singgung sebelumnya bahwa SAP yang dipimpin Luffy sudah mendapatkan pengalaman dan peningkatan yang signifikan. Jadi terlalu naif jika kita tak membenarkan peningkatan kekuatan Luffy. Dikatakan belum sejajar dengan para Yonko, ya memang benar. Namun hal tersebut bukan menjadi indikator untuk mengatakan Luffy masih lemah. Mimin kira sudah banyak musuh-musuh kuat yang telah Luffy tumbangkan satu persatu. Jika fakta tersebut kita abaikan, maka yang terjadi adalah Luffy tak akan bisa sampai ke dunia baru, tempat di mana para monster berada. Kenyataannya, sekarang Luffy bersama krunya sudah membuat 2 kaisar gerah. Kalau kita ingat lagi saat di Whole Cake Island, Katakuri pernah mengatakan bahwa jika Luffy dibiarkan, maka suatu saat akan menjadi ancaman bagi Big Mom. Nah, Big Mom dan Kaido bisa dibilang bagian dari ujian khusus untuk Luffy sebelum dia dapat bertemu dengan Shanks. Ketika salah satu dari kekaisaran tersebut runtuh, maka dampaknya sekali lagi nama SAP akan semakin diakui oleh dunia. Jadi, Mimin kira ini memang sudah waktunya bagi Luffy dan Shanks untuk bertemu. Apalagi alur Yonko Saga dibuat untuk mengisahkan petualangan SAP yang di dalamnya akan mengikut sertakan perang masing-masing kaisar. 3. Kapan dan di mana Luffy dan Shanks bertemu? Rayleigh pernah mengatakan pada Luffy bahwa Shanks sedang menunggunya di dunia baru. Konteks menunggu di sini mempunyai arti yang sangat luas. Bisa menunggu momen bertemu dan menepati janjinya, atau bisa juga karena ingin menunggu perkembangan SAP terkhusus Luffy, kaitannya dengan bagaimana mereka bisa menghadapi ganasnya lautan dunia. Namun ketika cerita One Piece mengambil latar waktu di New World, maka mau tidak mau, peran para kaisar akan ikut mempengaruhinya. Dari sinilah Shanks juga pasti telah mempersiapkan diri untuk segera bertemu dengan kelompok Mugiwara. Nah, kira-kira kapan dan di mana Shanks akan menjamu Luffy? Jika para kaisar lainnya sudah diperlihatkan di mana pusat komando mereka, tapi sampai saat ini kita masih belum mengetahui di mana markas utama kekaisaran Akagami Shanks.
Kelompok yang satu ini memang sangat hobi berkeluyuran ke wilayah lautan lain, bahkan sampai ke East Blue, yang dipandang sebagai lautan terlemah. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah, Luffy akan selalu mengunjungi tempat di mana ia akan melawan para musuhnya. Apakah hal ini akan terjadi pada Shanks juga? Loh, kalau mengacu pada pengalaman tersebut, maka bisa jadi dong Luffy akan menghadapi Shanks. Well, berkaitan dengan hal tersebut, Mimin kembalikan lagi pada persepsi teman-teman, mau menganggapnya seperti apa. Bagi yang menganggap Luffy akan bertarung melawan Shanks, silakan monggo saja, asal punya argumen yang tepat. Dan sebaliknya, bagi yang menganggap keduanya tak akan bertarung juga, silakan saja. Dari pernyataan Luffy yang mengatakan bahwa suatu saat ia akan mengumpulkan kru yang tak akan kalah dari kelompok Akagami, bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjawab isu tersebut. Ya, terkandung banyak makna di dalam pernyataan tersebut. Toh Shanks juga menanggapinya dengan santai, dengan mengatakan kamu akan melampaui kami. Mungkin saja tak akan kalah bisa diartikan didapat melalui proses pertarungan, atau tak akan kalah juga bisa diartikan sebagai individu-individu yang kekuatannya sudah bisa dianggap melampaui kru Akagami. Ya, baik itu musuh atau kawan. Mimin hanya bisa mendeskripsikan Shanks di mata Luffy bukanlah dianggap sebagai tokoh antagonis, melainkan dia adalah seorang inspirator dan motivator. Dari Shanks lah, Luffy kemudian memutuskan untuk membentuk kelompok bajak laut sendiri, yang sebelumnya ia hanya merengek untuk diajak berlayar dengan kelompok Akagami Shanks. Well, kembali ke permasalahan kapan dan di mana mereka berdua akan bertemu. Jika berbicara kapan, maka kemungkinan terdekatnya adalah ketika SAP sudah menyelesaikan urusannya dengan Big Mom dan Kaido. Atau mungkin ketika bajak laut yang didiskusikan Shanks bersama Gorosei sudah menambahkan diri. Seandainya kehadiran kelompok tersebut dapat mengancam keberlangsungan banyak pihak, maka mungkin saja ada peran bersama dari Luffy dan Shanks untuk memukul balik kelompok bajak laut tersebut. Nah, kemudian di mana tempat mereka bertemu? Mungkin ada di salah satu wilayah kekuasaan Kekaisaran Akagami. Isu sementara yang sudah mengemuka adalah negeri Elbaf. Atau jika dikaitkan dengan bajak laut Rock, mungkin saja wilayah itu adalah tempat di mana kelompok Rock sedang bersembunyi. 4. Bagaimana Shanks dan Luffy bertemu? Oda pernah mengatakan bahwa ada bajak laut legenda yang sedang mengawasi pergerakan SAP. Dan seandainya kelompok tersebut adalah bajak laut Rock, maka bukan tidak mungkin kehadiran Shanks juga akan ikut meramaikan peristiwa tersebut. Kenapa yang dimaksud bajak laut legenda itu bukan Shiki? Well, Shiki memang termasuk seorang legenda, tapi menurut Mimin, peran dia sudah habis, dan kemungkinannya sangat kecil untuk dimunculkan kembali. Mulai dari episode 0 sampai pada kemunculannya di movie Strong World, sudah memakan waktu selama 20 tahun, sesuai yang ia perkirakan dihitung dari kematian Roger. Saat itulah ia merencanakan untuk menghancurkan East Blue, tapi aksinya sudah digagalkan oleh Luffy. Jadi rasanya kurang tepat jika ia masih merencanakan sesuatu lagi terhadap SAP. Kembali lagi ke masalah bagaimana cara Shanks dan Luffy bertemu. Nah, semakin berkembangnya SAP dari segi kekuatan dan pengalaman mereka, maka akan semakin tinggi potensi mereka untuk menghadapi kekuatan yang besar. Ketika Garp mewanti-wanti kebangkitan Rock, hal itu menandakan bahwa Rock adalah kelompok yang sangat mengerikan. Itulah kenapa Mimin kira kru SAP harus mewaspadainya. Tapi sayangnya kabar berita tentang Rock belum sampai ke telinga kru SAP. Maka dari itu, besar kemungkinan ketika Shanks mendiskusikan sekelompok bajak laut bersama Gorosei, bisa jadi untuk mencegah keikutsertaan mereka dalam alur Wano. Tak bisa dipungkiri saat ini ada dua peristiwa besar yang sedang terjadi di waktu yang sama. Banyak pihak-pihak yang disibukkan untuk mengambil peran dalam dua alur tersebut. Bayangkan saja jika Rock kembali muncul dan ikut andil dalam perang Wano, maka kehancuran besar akan terjadi. Satu sisi pemerintah dunia bisa diuntungkan karena adanya potensi tumbangnya kekuatan-kekuatan besar di Wano. Tapi di sisi lain, mereka juga akan mengalami kerugian. Karena Reverie akan terdampak oleh peristiwa yang terjadi di Wano, baik langsung maupun tidak langsung. So, saya kira saat ini, kelompok Akagami Shanks lah yang sedang mengawasi pergerakan dari Rock. Seperti halnya ketika mereka mencegah Kaido untuk ikut campur dalam urusan Shirohige. Dan ketika misi pengambil alihan Wano selesai, barulah kelompok SAP mendapatkan kabar tentang kebangkitan bajak laut legenda tersebut, yang akhirnya mau tidak mau harus mempertemukan mereka. Mimin kira itulah pembahasan untuk kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.